Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan saya Maisa Imelda yang akan menjelaskan materi lembaga perwakilan dan inilah dia 4 teman hebat saya. Halo, apa sih lembaga perwakilan itu? Lembaga perwakilan merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bertugas menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang kedua yaitu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Yang terakhir yaitu ada MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, yang merupakan gabungan antara DPR dan DPD. Contoh, DPR membahas dan mengesahkan undang-undang seperti Undang-Undang RUU TNI. Oke, baik, kita akan lanjut mengenai hak dan kewajiban lembaga perwakilan. Oke, yang pertama kita akan memasuki hak-hak dari lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu ada hak interpelasi yang meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu. Yang kedua yaitu ada hak angket, melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting. Yang ketiga yaitu hak menyatakan pendapat, yaitu menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah atau kejadian yang luar biasa. Yaitu ada kewajiban lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu membuat undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga menjaga komunikasi dengan konstituen di daerah pemilihan. Contoh, DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kebijakan impor beras. Next ada alat kelengkapan DPR, membantu tugas legislatif dan pengawasan seperti komisi DPR di mana membahas RUU di bidang tertentu seperti Komisi 1 Pertahanan dan Komisi 11 Keuangan. Yang kedua Badan Anggaran atau Banggar menyusun dan mengawasi anggaran negara. Yang ketiga yaitu ada Badan Legislasi Balek mengkaji dan merancang RUU yang akan dibahas. Atau yang keempat, praksi-praksi DPR, kelompok partai politik dalam DPR yang membentuk kebijakan dan strategi. Contoh, Komisi 3 DPR menangani isu hukum dan HAM seperti revisi UU KPK. Selanjutnya ada macam-macam lembaga perwakilan di Indonesia, terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu ada lembaga perwakilan politik seperti DPR, MPR, dan DPRD. Lembaga perwakilan fungsional seperti DPD dan lembaga perwakilan profesi atau sektor tertentu seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Perbandingan dengan negara lainnya, Amerika Serikat yaitu adanya Kongres terdiri dari Senat dan House of Representatives, dan Inggris ada parlemen terdiri dari House of Commons atau dipilih dan House of Lords yang diangkat. Contoh, DPD memperjuangkan aspirasi daerah dalam kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya ada ukuran dan komposisi parlemen. Parliamentary thresholds. Parliamentary thresholds merupakan ambang batas suara yang harus dicapai partai politik agar bisa masuk di parlemen tersebut. Tujuannya untuk mengurangi fragmentasi politik dan menjamin efektivitas kerja parlemen. Di Indonesia, parliamentary thresholds ditetapkan sebesar 4% suara sah nasional. Jika sebuah partai tidak mencapai angka ini, maka partai tersebut tidak mendapatkan kursi di DPR. Perbandingan dengan negara lain, Jerman 5%, Turki 7%, sebelumnya 10%. Turki ini. Selanjutnya ada Swedia 4%. Contoh, pada pemilu 2019, beberapa partai tidak lolos parliamentary thresholds 4% seperti Partai Garuda. Tidak terasa nih teman-teman, ternyata kita sudah ada di penghujung. Di sini saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.